penemuan-penemuan benda bersejarah di wilayah Kota Depok telah berpenghuni sejak zaman prasejarah. Hal ini terlihat dengan adanya penemuan ahli sejarah. Peninggalan benda bersejarah di Depok dan sekitarnya antara lain menhir gagang bola, punden perundang sumur Bandung, kapak persegi, dan pahat batu yang merupakan peninggalan zaman megalit, serta paji batu dan sejenis beliung batu yang merupakan peninggalan zaman Neolitik. 2. Depok pada zaman Pajajaran. Pada akhir abad ke-15, Kerajaan Pajajaran diperintah oleh seorang raja yang diberi gelar Sri Paduka Maharaja Ratu Haji di Pakuan yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi. Di sepanjang Sungai Ciliwung terdapat beberapa kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang namanya adalah Kerajaan Maurabel. Dan Depok berjarak kurang lebih 13 km sebelah utara Kerajaan Maurabel. Jadi wajar apabila Depok dijadikan kota terdepan Guatemala Jayakarta pada waktu perang dengan Pajajaran. 3. Depok pada zaman Islam. Pengaruh Islam di Depok diperkirakan ada setelah tahun 1527 dan agama Islam di Depok berkembang bersamaan dengan perlawanan Banten terhadap VOC yang pada waktu itu berkedudukan di Batavia. Hubungan Banten dan Cirebon setelah Jayakarta ditutup VOC terus melalui jalan darat sebagai jalan pintas yang terdekat, yaitu melalui Depok. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau di Depok dan Sawarna banyak terdapat peninggalan tentara Banten. Antara Pumas Depok 1 dan Depok Utara terdapat tempat yang disebut Keramat Beji. Di sekitar tempat tersebut terdapat 7 buah sumur yang berdiameter kurang lebih 1 meter. Dan di bawah pohon beringin terdapat sebuah bangunan kecil yang selalu terkunci. Di dalam bangunan tersebut terdapat senjata-senjata kuno berupa keris, tombak, dan golok. Dari peninggalan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang tinggal di lokasi tersebut bukanlah petani, tetapi tentara pada zamannya. Menurut keterangan Kuncen Kranabeji yang disampaikan secara turun-menurun bahwa di tempat ini sering diadakan pertemuan antara Banten dan Cirebon. Jadi, senjata tersebut merupakan peninggalan tentara Banten pada waktu melawan VOC. Dan di tempat semacam ini biasanya diadakan latihan bela diri dan pendidikan agama yang sering disebut Padepokan. Jadi, nama Depok kemungkinan besar berasal dari Padepokan Beji. 4. Depok pada zaman kolonial. Depok dan wilayah Bogor menjadi wilayah kekuasaan VOC sejak tanggal 17 April 1684, yaitu sejak ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Haji dari Banten dengan pihak VOC. Pasal 3 pada perjanjian tersebut dinyatakan Sungai Cisadane sampai ke hulu menjadi atas wilayah Kesultanan Banten dengan wilayah kekuasaan VOC. Pada tanggal 15 Oktober 1695 dibelinya tanah di Genteng Agung. Di tempat inilah Cornelis Castellet mendirikan rumah peristirahatan. Cornelis Castellet membeli tanah di sekitar
Kemendikbud atau pemerintah kota Depok. Sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap Kemendikbud ini lambat, tidak menyesalkan, juga tidak melarang. Walaupun demikian, Kemendikbud Depok ini berjalan terus melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemendikbud Depok dipimpin oleh seorang presiden sebagai ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan beberapa orang anggota dewan. Presiden dipilih untuk masa bakti 2 tahun. Yang berhak dipilih dan memilih hanya terbatas kepada keturunan dari yang 12 tahun, sedangkan penduduk yang lainnya tidak diberikan hak. Kemendikbud Depok berkantor di tempat sekarang dijadikan Rumah Sakit Harapan. Dengan hadirnya tentara Jepang di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1942, praktis Kemendikbud Depok tidak berfungsi lagi, sekalipun secara resminya belum membubarkan diri. Begitu pula kekuasaan uang tanah Pondok Cina, Mampang, Cinere, Citayam, dan Bojonggede telah berakhir. 5. Depok pada zaman Jepang. Setelah Jepang menyerang pada Sekutu, Daewo dan Peta dibubarkan. Putra-putra Daewo dan Peta kembali ke kampungnya. Mereka diperbolehkan membawa semua perlengkapan kecuali senjata. Dengan diproklamasikannya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda Depok khususnya bekas Daewo dan Peta terpanggil hatinya untuk berjuang. Pada bulan September 1945 diadakan rapat yang pertama kali yang berkembang di sebuah rumah di Jalan Citayam, sekarang Jalan Kartini. Yang hadir pada waktu itu seorang bekas Peta, yaitu Tore Iskandar, 7 orang bekas Daewo, dan 13 orang pemuda Depok lainnya. Pada rapat tersebut diputuskan dibentuk Barisan Keamanan Depok yang keseluruhannya berjumlah 21 orang dengan ketuanya atau komandannya Tore Iskandar. Ke-21 orang inilah cikal bakal perjuangan di Depok yang terdiri dari Tore Iskandar, Abdullah, Saija, Sailat, Sinar, Salama, Mira, Saidi Baja, Idan Saija, Tamim, Yusuf, Salambe, Baum, Ma'ruf, Muhasin, Gasri, Rojar, Tarik, Qasim, Najib, dan Mahmud. 6. Terbentuknya kota administrasi Depok. Depok bermula dari sebuah kecamatan yang berada dalam lingkungan kewedanan atau pembantu bupati, wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Kemudian pada tahun 1976 mulai dibangun perumahan baik oleh Perumnas maupun pengembang, yang kemudian diikuti dibangunnya kampus Universitas Indonesia, serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin besar sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Pada tahun 1981 pemerintah membentuk kota administratif Depok berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1981 yang resmiannya diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri Haji Amir Mahmud, yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pancoramas, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Bedi, serta 17 desa. Selama kurun waktu 17 tahun, kota administratif Depok berkembang dengan pesat, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemasyarakatan. Khususnya bidang pemerintahan, semua desa berubah menjadi kelurahan, dan adanya pemekaran kelurahan dan kecamatan. Sehingga pada akhirnya Depok terdiri dari 6 kecamatan dengan adanya 3 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Cimanggis, Limo, dan Sawangan, serta 23 kelurahan. 7. Terbentuknya kota Depok. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntunan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar kota administratif Depok ditingkatkan
menjadi kota madya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama pemerintah Provinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut dan mengusulkannya kepada pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Depok dan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Cilegon yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan pelantikan pejabat wali kota Madya Kepala Daerah Tingkat 2 Depok yang dipercayakan kepada Dr. Andes Haji Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai wali kota administratif Depok. Momentum peresmian Kota Madya Daerah Tingkat 2 Depok dan pelantikan pejabat wali kota Madya Kepala Daerah Tingkat 2 Depok dapat dijadikan suatu landasan bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok. Kota Depok selain merupakan pusat pemerintahan yang berbatasan langsung dengan wilayah daerah ibu kota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga ibu kota negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Pemekaran kecamatan di Depok dari 6 menjadi 11 kecamatan merupakan implementasi dari Perda Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan di Depok, yakni Kecamatan Cipayu, pemekaran Kecamatan Pancorangas, Kecamatan Ciloto, pemekaran Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cinere, pemekaran dari Kecamatan Limo, Kecamatan Tapos, pemekaran dari Kecamatan Cimanggis, dan Kecamatan Bojongsari, pemekaran dari Kecamatan Salaman. Dengan adanya pemekaran tersebut diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat dan semakin mendekatkan pelayanan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluannya yang membutuhkan layanan aparatur pemerintah di kecamatan. Sejarah singkat Kota Depok berdasarkan Perda Kota Depok Nomor 1 Tahun 1999 dan Perda Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007. Demikian sejarah singkat Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.